Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Akbar Hamdani, asal Universitas STI Remania Sekayu. Saya merupakan mahasiswa berasal dari RSF Lilin semester 3. Dan hari ini saya akan membawakan materi tentang salah satu bab dalam buku Ekonomi Pembangunan. Dan materi yang akan saya bawa akan berkaitan dengan mazhab historismus. Mazhab historismus ini melihat pembangunan ekonomi berdasarkan suatu pola pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah. Fenomena ekonomi adalah produk perkembangan menyeluruh dan dalam tahap tertentu. Dalam perjalanan sejarah, mazhab ini mendominasi pemikiran ekonomi di Jerman selama abad 19 dan awal 20. Pendapat para ahli. Yang pertama ada Friedrich List atau cara produksi. List dipandang sebagai pelopor yang meletakkan landasan bagi pertumbuhan pemikiran ekonomi mazhab historismus. Menurut List, sistem liberalisme yang laissez-faire dapat menjamin alokasi sumber daya secara optimal. Perkembangan ekonomi sebenarnya tergantung pada peranan pemerintah, organisasi swasta, dan lingkungan kebudayaan. Perkembangan ekonomi hanya akan terjadi jika dalam masyarakat ada kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perorangan. Perkembangan ekonomi menurut List melalui 5 tahap, yaitu tahap primitif, beternak, pertanian, dan industri pengolahan atau manufacturing, dan akhirnya pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Kemudian ada Bruno Hildebrand atau cara distribusi. Pemikiran Hildebrand selalu menekankan evolusi dalam perekonomian masyarakat. Sebagai kritiknya terhadap List, Hildebrand mengatakan bahwa perkembangan ekonomi bukan didasarkan pada cara produksi ataupun cara konsumsi, tetapi cara distribusi yang digunakan. Oleh karena itu, ia mengemukakan 3 distribusi, yaitu kemudian ada Karl Bacher, produksi dan distribusi. Pendapat Bacher merupakan sintesa dari pendapat List dan Hildebrand. Menurut Bacher, perkembangan ekonomi melalui 3 tahap, yaitu produksi untuk kebutuhan sendiri atau subsistem, perekonomian kota di mana pertukaran sudah meluas, perekonomian nasional di mana peran perdagangan menjadi semakin penting. Kemudian ada Rostow. Teori pembangunan ekonomi dari Rostow ini sangat populer dan paling banyak mendapatkan komentar dari para ahli. Teori ini pada mulanya merupakan artikel Rostow yang dimuat dalam Economic Journal pada Maret tahun 1956 dan kemudian berjudul The State of Economic Growth pada tahun 1960. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi berarti sebagai suatu proses yang menyebabkan antara lain, yang pertama, perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi pada suatu daerah menjadi berorientasi keluar, yaitu perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga. Yang kedua, perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat dari melakukan investasi yang tidak produktif seperti menumpuk emas, membeli rumah, dan sebagainya menjadi investasi yang sangat produktif dan efisien. Berikutnya, perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi kurang merangsang pembangunan ekonomi. Oke, selanjutnya ada masyarakat tradisional. Masyarakat yang fungsi produksinya terbatas yang ditandai oleh cara produksi yang relatif masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional, tetapi kebiasaan tersebut telah terus-menurun dan menjadi adat kebudayaan mereka. Tingkat produktivitas per pekerja masih rendah, oleh karena itu sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk kegiatan sektor pertanian. Dalam pertanian ini, struktur sosialnya bersifat hierarkis atau yaitu mobilitas vertikal anggota masyarakat dalam struktur sosial kemungkinannya sangat kecil. Maksudnya bahwa kedudukan seseorang dalam masyarakat tidak akan berbeda dengan nenek moyangnya atau keturunan sebelumnya. Sementara itu, kegiatan politik dan pemerintah pada masa ini digambarkan Rostow dengan adanya kenyataan bahwa walaupun kadang-kadang terdapat sentralisasi dalam pemerintahan, tetapi pusat kekuasaan politik di daerah-daerah berada di tangan para. Berikutnya ada tahap prasyarat tinggal landas. Tahap prasyarat tinggal landas ini didefinisi Rostow sebagai suatu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri. Menurut Rostow,
Pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis. Tahap prasyarat tinggal landas ini mempunyai dua corak. Yang pertama ada tahap prasyarat lepas landas yang dialami oleh negara-negara di kawasan Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika, di mana tahap ini dengan perombakan masyarakat tradisional sudah lama ada. Kedua adalah tahap prasyarat tinggal landas yang dicapai oleh negara-negara yang born free menurut Rostow seperti Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan di mana-mana negara tersebut mencapai tahap tinggal landas tanpa harus merombak sistem masyarakat yang tradisional. Hal ini disebabkan oleh sifat dari masyarakat negara tersebut yang terdiri dari imigran. Kemudian tahap tinggal landas. Pertumbuhan ekonomi selalu terjadi pada awal tahap ini. Terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang besar dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Sebagai akibat perubahan tersebut, secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk, dan dengan demikian tingkat pendapatan per kapita semakin besar. Rostow mengemukakan ciri utama dan negara-negara sudah mencapai tinggal landas, yaitu terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional bersih, terjadinya perkembangan suatu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Ya, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atus Soleha dengan NIM 212123065. Saya dari kelas 3 LSF Semililin. Saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu mazhab klasik. Apa itu mazhab klasik? Mazhab klasik adalah mazhab yang mendefinisikan kebutuhan manusia akan terpenuhi dengan cara yang paling baik, bila mana sumber-sumber daya produksi digunakan secara efisien. Tokoh-tokoh mazhab klasik yaitu, di antara para ekonom klasik ada Adam Smith dan David Ricardo yang telah meletakkan landasan bagi perkembangan pemikiran ekonomi selanjutnya. Yang pertama yaitu ada Adam Smith. Menurut pandangan Smith, pengembangan hak milik spesialisasi dan pembagian kerja merupakan faktor-faktor yang terjalin dalam proses pertumbuhan ekonomi secara historis. Smith membagi sejarah peradaban manusia ke dalam 4 tahap, yaitu ada tahap berburu, tahap beternak, tahap pertanian, dan tahap perdagangan. Agar inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith ini mudah dipahami, maka kita membedakan 2 aspek pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Nah, yang pertama yaitu ada pertumbuhan output total. Menurut Smith, unsur pokok dari sistem produksi suatu negara yaitu ada 3. Yang pertama sumber daya alam yang tersedia, 2 sumber daya manusia, dan juga yang ketiga akumulasi modal yang dimiliki. Selain itu juga ada 2 faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan output di samping akumulasi modal, yaitu makin meluasnya pasar, dan juga yang kedua adanya tingkat keuntungan di atas tingkat keuntungan minimal. Nah, yang untuk yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Menurut Smith, pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Dan ada pula juga kritik terhadap teori Adam Smith ini, yaitu adanya pembagian kelas dalam masyarakat, dan yang kedua alasan menabung, dan juga asumsi persaingan sempurna, pengabaian peranan entrepreneur, ataupun asumsi stasioner. Nah, untuk yang kedua yaitu David Ricardo. Jika Adam Smith dianggap sebagai pakar utama dan pelopor pemikiran ekonomi mazhab klasik, maka Ricardo merupakan pemikir yang paling menonjol di antara para pakar mazhab tersebut. Ricardo adalah seorang praktisi yang berasal dari keluarga pedagang menengah dan tidak pernah seperti telah disinggung di muka menuntut pendidikan formal di lembaga pendidikan tinggi. Dalam usia yang relatif muda, dia sukses sebagai pialang di bursa saham London, dan di dalam menganalisis masalah-masalah ekonomi ini, ada 2 perbedaan antara pemikiran Ricardo dan Smith,
yaitu Smith menggunakan pendekatan yang bersifat empiris induktif. Analisisnya didasarkan pada pengalaman empiris dan kemudian disimpulkan yang diperoleh disusun dalam suatu pola kerangka pemikiran yang sistematis. Sedangkan Ricardo dapat dikatakan sebagai ekonom pertama yang meletakkan fondasi untuk pendekatan yang bersifat teoritis dan deduktif. Dan yang kedua, Smith memandang masa depan perkembangan masyarakat dengan nada optimis, sedangkan si Ricardo memberikan isyarat tentang masa depan yang suram. Namun demikian, dalam beberapa pemikirannya, Ricardo sependapat juga dengan Smith. Misalnya mengenai peran penting faktor tenaga kerja dalam perekonomian. Dan di dalam bukunya Principles of Political Economy and Taxation pada tahun 1817, Ricardo mengungkapkan beberapa teori penting, yaitu teori tentang nilai dan harga barang, teori tentang distribusi pendapatan, teori tentang perdagangan nasional, teori tentang akumulasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan proses pertumbuhan, sebelum membahas aspek-aspek pertumbuhan dari Ricardo ini, terlebih dahulu kita mengenal asumsi-asumsi yang digunakan dalam teori ini, yaitu yang pertama jumlah tanahnya yang terbatas, dan yang kedua yaitu tenaga kerja atau penduduk akan meningkat atau menurun tergantung pada tingkat upah nominal. Dan apabila tingkat upah nominal berada di atas tingkat upah minimal atau tingkat upah alamiah atau natural wage, maka jumlah tenaga kerja akan meningkat dan sebaliknya. Dan untuk yang ketiga yaitu akumulasi modal terjadi jika tingkat keuntungan yang diperoleh para pemilik modal berada di atas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan, dan untuk menarik mereka untuk melakukan investasi. Nah, yang keempat yaitu kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu. Untuk yang kelima yaitu sektor pertanian sangat dominan. Nah, itulah teori yang dari David Ricardo. Ada pula kritik dari Ricardo ini, yaitu yang pertama pengabaian pengaruh kemajuan teknologi, pengertian yang salah tentang keadaan stasioner, dan juga pengabaian faktor-faktor kelembagaan. Dan yang keempat yaitu teori Ricardo ini bukan teori pertumbuhan. Dan yang kelima pengabaian suku bunga. Baiklah, sekian materi dari saya. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya. Saya Imro'atus Soleha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Samudra, NIM 2112230089 dari LSM Swelling semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama ada materi mazhab Keynesian dan yang kedua ada teori neoklasik Solosuan. Yang pertama itu mazhab Keynesian. Teori pertumbuhan ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keynes. Yang pertama yaitu ada Roy F. Harrod, yang kedua ada F.C. Dedomer. Harrod mengemukakan teorinya tersebut pertama kali pada tahun 1939 dalam Economic Journal dengan judul An Essay on Dynamic Theory. Sedangkan Domer mengemukakan teorinya pertama kali pada tahun 1947 dalam American Economic Review dengan judul Expansion and Employment. Jadi teori ini dikembangkan oleh kedua ekonom tersebut secara terpisah. Namun, secara esensi teori tersebut sama, maka kedua teori tersebut sekarang ini dikenal dengan sebagai teori Harrod-Domer. Pokok pikiran Harrod-Domer. Pada hakikatnya, teori Harrod-Domer merupakan pengembangan dari teori makro Keynes. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak mengungkapkan masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang. Sedangkan teori Harrod-Domer ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini sudah berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang. Teori Harrod-Domer ini merupakan sintesa dari pemikiran klasik dan Keynes mengenai makna pembentukan modal dalam kegiatan ekonomi. Pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran untuk menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, akan tetapi pembentukan modal juga meningkatkan suatu keefektifan dalam masyarakat. Untuk teori yang kedua yaitu pertumbuhan neoklasik Solosuan. Robert Solow, pemenang Nobel Ekonomi pada tahun 1987,
lahir di Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada tahun 1924. Dia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Pada tahun 1940, Solo belajar sosiologi dan antropologi di Art College pada akhir tahun 1942. Solo juga pernah menduduki jabatan struktural sebagai ekonomi senior pada The Council of Economic Advisors di tahun 1961 sampai 1962. Sementara itu, pasangan Solo yaitu Trevor Wiswan lahir di Australia pada tahun 1918. Swan merupakan salah satu ekonomi terbesar di Australia. Swan juga dikenal luas oleh publik sebagai pionir dalam macroeconomic modeling. Dalam teori ini ada yang namanya pokok pikiran, yaitu pokok pikiran Solo-Swan. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini berkembang sejak tahun 1950. Teori ini mengacu pada kerangka analisis pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik, seperti telah disinggung di muka. Menurut teori Solo-Swan ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi. Yang pertama ada penduduk, yang kedua ada tenaga kerja, dan yang ketiga ada akumulasi modal. Sekian poin-poin yang saya sampaikan. Untuk poin-poin berikutnya akan disampaikan oleh teman saya di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Kenalkan, nama saya Indra Syafana, NIM 2112230066. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori pertumbuhan endogen. Paul Michel Romer yang merupakan anak dari mantan gubernur Colorado. Ray Romer adalah seorang pakar ekonomi dan guru besar dari Stanford University. Romer dikenal sebagai pakar pertumbuhan ekonomi dan pernah menjadi salah satu kandidat penerima Nobel di bidang ekonomi. Pada tahun 1977, Romer memperoleh gelar BS atau Bachelor of Science di bidang fisika dari University of Chicago. Pikiran teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen memiliki perspektif yang lebih luas daripada teori-teori sebelumnya. Pada umumnya, teori-teori pertumbuhan ekonomi hanya menekankan pentingnya proses akumulasi modal dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya, untuk memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, suatu negara membutuhkan investasi yang tinggi pula. Dana untuk membiayai investasi didapatkan dari tabungan. Oleh karena itu, kunci utama pertumbuhan ekonomi adalah terletak pada kemampuan suatu negara dalam mengakumulasikan tabungan domestiknya. Romer 1994 mengatakan bahwa akumulasi modal tetap memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Namun dengan definisi yang lebih luas, yaitu memasukkan unsur modal ilmu pengetahuan dan modal instansi ke dalam model. Romer 1994, teori pertumbuhan endogen memiliki 3 elemen dasar, yaitu 1. Adanya perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui sebuah proses akumulasi ilmu pengetahuan. Kedua, adanya penciptaan ide-ide baru oleh perusahaan sebagai akibat dari mekanisme luberal pengetahuan. Ketiga, produksi barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi ilmu pengetahuan akan tumbuh tanpa batas. Adapun kelemahan teori pertumbuhan endogen adalah bahwa teori ini masih menggunakan beberapa asumsi teori klasik yang terbukti tidak cocok untuk diterapkan di NSB. Namun demikian, teori pertumbuhan endogen telah membuat kita lebih memahami makna kemajuan teknologi sebagai hasil dari adanya ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ika Septiana, NIM 2111223022. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya, yaitu tentang teori Schumpeter. Joseph Alois Schumpeter lahir pada 8 Februari 1883 di Austria. Schumpeter memulai studinya di bidang hukum pada University of Vienna. Schumpeter boleh dikatakan merupakan orang pertama yang mendalami teori pertumbuhan ekonomi melalui salah satu tulisannya yang diterbitkan pada tahun 1911 dan kemudian pada tahun 1934 buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Theory of Economic Development. Pokok pikiran Schumpeter. Salah satu pendapat Schumpeter yang menjadi landasan teori pembangunannya adalah
adanya keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tanpa adanya perubahan dalam teknologi produksi itu sendiri. Pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh adanya inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Inovasi mempunyai 3 pengaruh, yaitu diperkenalkannya teknologi baru, menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi modal, dan inovasi akan selalu diikuti oleh timbulnya proses peniruan, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi baru tersebut. Faktor-faktor penunjang inovasi ada 5 macam kegiatannya, yaitu yang pertama, diperkenalkannya produk baru, kedua, diperkenalkannya cara berproduksi, dan pembukaan daerah pasar baru, penerimaan sumber bahan mentah, serta perubahan organisasi industri. Selanjutnya ada teori ketergantungan. Teori ketergantungan pertama kali kembang di Amerika Latin pada tahun 1960 di Paul Baran. Teori ketergantungan mengklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, ketergantungan kolonial yang ditandai oleh bentuk hubungan perdagangan pada zaman penjajahan. Yang kedua, ketergantungan industri keuangan ditandai dengan adanya dominasi arus modal asing oleh negara penjajah. Yang ketiga, ketergantungan teknologi industri, di mana negara maju memiliki investasi besar-besaran di sektor industri. Intinya, pendekatan memandang NSB ialah korban kekakuan aneka faktor kelembagaan, politik, dan ekonomi yang berskala domestik maupun global. Pendekatan ini terpecah dalam beberapa aliran pemikiran, yaitu yang pertama, model ketergantungan neokolonial, 2, model paradigma palsu, dan yang terakhir, tesis. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami, kelompok 1-3 RSF. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan bila ada rasa, mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.